Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Resti Rusmiarti. Saya dari CGP Angkatan 9 dari TK Siti Fatimah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dengan fasilitator Ibu Sri Suryanti dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Yayu Rahayu. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menggunakan refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya ke depan. Peristiwa di mana momen yang paling penting bagi saya mempelajari modul 1.1, yaitu mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, dan sebagai pamong di sini pendidik memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik juga harus tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai pendidik, maka kita harus ingat akan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, di mana kita sebagai pamong harus memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, maka seorang pendidik harus sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kemudian berpihak pada murid, di mana sebagai pendidik harus mementingkan kepentingan murid sesuai dengan karakter dan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian bukan tabula rasa, di mana seorang anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati oleh orang dewasa, melainkan anak terlahir sesuai dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka oleh karena itu pendidik harus dapat memfasilitasi dengan menebalkan garis samar-samar tersebut dengan memperbaiki lakunya agar menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, budi pekerti merupakan watak atau karakter seseorang, sehingga kita sebagai pendidik harus memberikan keteladanan kepada anak agar dapat menumbuhkan perilaku yang baik. Kemudian pendidik diibaratkan dengan tukang kebun, di mana anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai di lahan yang subur, mendapat cahaya matahari yang baik. Namun apabila bibitnya kurang bagus, maka dapat tumbuh dengan baik dengan perawatan dan pemeliharaannya tukang kebun itu sendiri. Makanya dari itu sebagai pendidik harus mampu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Momen yang paling penting bagi saya dalam mempelajari modul 1.2 adalah tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian tentang peran guru penggerak, di mana sebagai pendidik harus menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat menggerakkan komunitas. Kaitannya antara modul 1.1 dan modul 1.2 sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik menuntun segala kodrat anak dengan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada anak atau harus menghamba kepada anak sesuai dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid.
Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan kepentingan murid, baik karakter dan kebutuhan anak atau minat dan bakatnya anak. Pendidik sebagai pamong itu berarti menjadi pemimpin pembelajaran dalam peran sebagai guru penggerak. Masih kaitannya dengan modul 1.1 dan modul 1.2, maka pengajaran dan pendidikan harus memerdekakan manusia agar hidup lahir dan batinnya itu tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sesuai dengan peran guru penggerak, maka pendidik harus mewujudkan kepemimpinan murid sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Perasaannya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mimpi di siang bolong. Terbangun dari tidur, saya merasa senang dan bahagia bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan acuan bagi saya sebagai pendidik, bahwa dalam mengembangkan nilai guru penggerak dalam diri saya tuh harus mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik hanya sebagai fasilitator atau pamong. Pembelajaran harus berpihak pada murid, murid merdeka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, mewujudkan kepemimpinan murid agar murid dapat menanamkan kemandiriannya. Pembelajaran sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran tidak berpihak pada murid, melainkan berpihak pada guru. Pembelajaran tidak memperhatikan kodrat anak, alam dan zamannya. Pembelajaran tidak memberikan keteladanan atau pembiasaan dalam mengembangkan nilai budi pekerti anak. Dan kemudian saya juga tidak melakukan refleksi, tidak meminta atau menerima refleksi kegiatan setelah pembelajaran selesai. Juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah tentang RPP atau mendiskusikan suatu permasalahan di kelas. Dan juga penggunaan metode dan bahan ajar yang tidak tepat, tidak bervariasi, dan tidak beragam. Pelajarannya, jadi sekarang saya harus berpikir bahwa saya harus melakukan perubahan, mulai dari dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sesuai kodrat alam dan zamannya, pendidikan yang diberikan bukan hanya pengajaran, melainkan mengembangkan nilai budi pekerti secara konsisten, dan terus menerus saya harus melakukan refleksi diri tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, dan secara mandiri saya melakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mau berinovasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang beragam dan bervariasi. Penerapannya adalah untuk rencana ke depan, saya harus mampu melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melayani murid dengan segala potensi yang mereka miliki, dengan mementingkan kebutuhan murid itu sendiri, mengembangkan kapasitas diri sehingga mampu memahami murid dengan berbagai cara dan metode yang dibutuhkan murid. Untuk penerapan nilai mandiri ke depannya, saya harus mau terus belajar sendiri, menggali informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan harus percaya diri bahwa diri sendiri memiliki potensi, mau berinovasi dalam melakukan perubahan, akan mengikuti pelatihan upaya meningkatkan kualitas diri agar menjadi guru yang profesional. Penerapan nilai reflektif ke depan, saya harus terus mengevaluasi diri dengan meminta umpan balik dari murid, rekan guru, kepala sekolah, dan wali murid. Harus mampu membuka diri sehingga dapat melakukan aksi untuk melakukan perbaikannya. Penerapan nilai kolaboratif ke depan, saya harus terus bekerja sama, mendorong kolaborasi dengan rekan guru dan wali murid, serta berpihak luar sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan dalam pengembangan program sekolah.
Dalam nilai inovatif, penerapannya ke depan saya harus terus mau berinovasi, melakukan hal-hal baru dalam memberikan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan murid. Kegiatan pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai karakter anak dan pemanfaatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Demikian koneksi materi modul 1.1 kaitannya dengan modul 1.2 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.